Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang ya Ananda semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada materi hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga menggunakan Google Meet. Kita akan masuk, materi kita adalah pertumbuhan dan perkembangan fisik remaja. Ini merupakan sesuatu yang termasuk ya ke dalam materi pembelajaran kita, pembelajaran PJOK, untuk Ananda mengenal lebih jelas lagi, lebih tahu lagi tentang pertumbuhan dan perkembangan fisik Ananda, fisik remaja ini. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah pengertian dari pertumbuhan ya. Pertumbuhan adalah suatu proses ya, bertambahnya ukuran, baik volume, bobot, tinggi badan, dan perubahan fisik ya. Artinya secara sederhana pertumbuhan itu adalah proses perubahan manusia dari saat di dalam kandungan hingga dewasa. Nah, kemudian yang kedua adalah pertumbuhan fisik remaja ini merupakan pertumbuhan yang paling cepat ya daripada masa-masa pertumbuhan yang lainnya. Remaja tidak hanya tumbuh dari segi ukuran tetapi juga mengalami kemajuan secara fungsional ya, fungsi-fungsi yang ada. Misalnya perkembangan organ seksual yang ditandai datangnya bagi yang perempuan ini ya, ini menstruasi ya perempuan, dan bagi laki-laki ini disebut mimpi basah. Itu menandakan Ananda itu sudah balik ya. Balik itu artinya sudah balik, sudah berakal. Artinya apa? Ketika kita sudah balik, sudah berakal, segala perbuatan, segala perbuatan tingkah laku yang kita lakukan itu kita harus bertanggung jawab sendiri, akan diminta pertanggungjawabannya sendiri ya. Artinya ketika kita melakukan perbuatan yang tercela berarti itu otomatis ke diri kita. Nah, begitu. Artinya kita bertanggung jawab sepenuhnya. Ya, kalau dibandingkan dengan anak-anak kan belum ada dia. Tapi kalau sudah usia SMP ini, sudah remaja, ini otomatis otomatis bertanggung jawab Ananda dengan apa yang Ananda lakukan. Meliputi ya organ-organ tubuh. Nah, misalnya terjadi perubahan ukuran dari pencernaan kita, kemudian paru-paru kita, jantung kita bertambah berat, bertambah besar gitu kan, dan lain sebagainya. Pertumbuhan organ-organ tubuh bagian dalam atau disebut juga pertumbuhan fungsional. Ini kalau Ananda belajar IPA itu disebut pertumbuhan fungsional. Kemudian pertumbuhan eksternal itu artinya yang nampak ya, yang nampak perubahan fisiknya. Contohnya nampak bertambahnya tinggi. Ya, dari SD dulu Ananda agak kecil ya, sekarang udah agak besar. Nah, itu artinya ada pertumbuhan di sana. Kemudian lingkar tubuh, perbandingan ukuran panjang dan lebar tubuh. Kemudian kalau bagi laki-laki itu ada tumbuh kumis, jakun, dan lain-lain. Itu artinya jadi internal tidak nampak yang di dalam organ tubuh kita fungsional, sedangkan yang eksternal ini yang berada di luar yang nampak ya pertumbuhan fisiknya. Saya cepat silakan yang mau bertanya boleh dinyalakan unmute-nya dinyalakan. Silakan, ada yang mau bertanyakan tentang pertumbuhan dan pengembangan fisik ini yang sudah Bapak jelaskan tadi. Mutiara? Kalau tidak ada nih alhamdulillah ya, kita sudah kedatangan Pak Ibrahim. Nah, ini Bapak hari ini, pertemuan hari ini akan berkolaborasi dengan Bapak Ibrahim ya terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik remaja ya. Sesuai yang Bapak sampaikan tadi, ada juga yang perkembangan biologis kan, akhil walik tadi. Nah, ini juga berhubungan ya dengan nilai-nilai agamanya di sana ya. Ya, oke. Pak Iwan mengasih materi tentang pertumbuhan dan perkembangan remaja ya.
Jadi Ananda sekarang udah umur berapa nih? Umurnya udah berapa sekarang semuanya? 13. 13 ya. Ya, berarti Ananda semua sudah remaja ya. Sudah termasuk remaja. Jadi Ananda semuanya kalau olahraga yaitu olahraga berarti kita punya raga fisik ya. Nah, itu yang diolah oleh Pak Iwan sehingga fisik kalian itu jadi sehat gitu ya. Tetapi Pak Iwan ini juga bukan hanya olahraga ya, yang namanya pendidikan di Indonesia itu harus seutuhnya ya, raga dan jiwa. Jadi Pak Iwan kan sering menasihati kalian. Nah, itu jiwa juga dibangun oleh Pak Iwan itu, bukan raga gitu ya. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan raga itu fisik itu tumbuh dia dari kecil besar gitu ya. Nah, itu tumbuh. Dan tumbuh itu selalu disertai dengan perkembangan. Ya, perkembangan fisik dan mental. Nah, selalu kalau hanya fisik saja yang tumbuh, mentalnya tidak, itu tak normal namanya. Jadi dia harus seimbang dia. Seimbang antara pertumbuhan dan perkembangan. Itu. Ada orang yang tumbuh fisiknya cepat, perkembangan psikisnya lambat gitu. Ada, ya. Nah, di sini tak ada, di sini normal semuanya, sehat semuanya ya. Nah, itu. Ya. Jadi Ananda, kalau kita bicara tentang pertumbuhan perkembangan remaja, kita tahu dulu bahwa kita sekarang sudah bahwa kita mempunyai psikis yang normal, tumbuh dia, berkembang ya, makin besar. Begitu diharapkan juga psikisnya itu berkembang dengan baik gitu, dengan sempurna itu, dengan dibimbing oleh pendidikan itu, sehingga psikisnya itu berkembang dia dengan normal. Jadi Ananda, kalau kita bicara masalah remaja, ya, remaja itu adalah disebut juga dengan pancaroba ya, perubahan dari masa anak-anak ke masa dewasa itu ya, masa anak-anak ke masa dewasa, yaitu dari umur 11 sampai 21 tahun. Nah, itu remaja itu. Ya. Jadi kalau dia wanita, itu mungkin Pak Iwan tadi sudah sampaikan itu ya. Mungkin karena Bapak tadi lambat bergabungnya karena sinyalnya itu payah kali gitu. Bergabung lama, Bapak tunggu muter-muter dia. Baru bisa, sehingga tak bisa dengar Pak Iwan tadi pengantarnya ya. Mungkin Pak Iwan tadi sudah jelaskan bahwa ciri-ciri wanita itu, remaja itu ya, yang pertama umurnya itu 11 tahun ya. Itu remaja, yang wanita. Dan dia sudah menstruasi. Nah, itu dia sudah remaja itu. Kalau laki-laki dia biasanya umur 14 sampai 15 tahun. Dan dia sudah pernah mimpi basah, mimpi mandi gitu ya, mandi. Mimpi basah. Ya, nah itu sudah remaja. Remaja itu ya, itu masa-masa yang berat gitu ya. Masa-masa yang berat di mana ketika itu dia sudah dikenai syariat. Syariat itu artinya hukum gitu. Sudah dikenai hukum. Sudah mempunyai kewajiban yang harus dipikulnya sendiri. Yang harus ditimpakan ke bahunya itu, dia sudah menanggung beban gitu dalam menjalani dalam hidup dan kehidupannya. Kalau dia misalnya dalam Islam misalnya, dia sudah diwajibkan sholat, kalau tidak sholat dosa.
Dia menanggung dosanya. Kalau sebelumnya, kalau dia tidak sholat, orang tuanya yang menanggung dosanya. Nah, kalau dia sudah remaja, maka dia yang menanggung dosanya sendiri. Melanggar lampu merah misalnya di jalanan, ngebut, ya, juga dia sudah dikenai hukuman. Karena dia sudah remaja, sudah remaja gitu, sudah mempunyai bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Nah, itu. Jadi itu pertumbuhannya seperti itu, Ananda. Ya. Jadi mulai dari masa anak-anak, ya, ini disebut dengan, kalau dalam Islam disebut sobi gitu. Masa anak-anak di mana dia belum dianjurkan untuk diajak ke masjid untuk sholat gitu ya. Kemudian beralih dia ke masa mumayyiz. Masa di mana dia sudah bisa membedakan antara baik dan buruk. Antara mana laki-laki, mana perempuan, itu sudah bisa bedakan dia. Setelah itu dia, setelah mumayyiz, baru dibalik. Ananda inilah yang sudah balik gitu ya. Jadi dia ini yang laki-laki ini Bapak mau tanya nih, yang Islam ini ya. Tadi ada yang sholat Jumat. Ada. Yang tidak sholat Jumat ada? Nggak tahu. Yalah, dia tentu tak ngaku ya yang tidak sholat ya. Itu artinya apa? Dia kalau tidak sholat Jumat berarti dia sudah menanggung bebannya sendiri gitu ya. Jadi sudah menanggung dosanya sendiri. Masa remaja ini ya, itu masa di mana dia mencari jati diri. Ya. Di mana mencari jati diri, mencari perhatian. Makanya sering disebut dengan kenakalan remaja, karena dia sering mencari perhatian, baik dari perhatian dari orang tuanya maupun dari masyarakat, sehingga dia ingin diakui gitu ya. Pernah tak Ananda merasakan seperti itu? Halo? Ini kok apanya, kameranya tutup semua ini. Coba buka semua kameranya. Coba buka kameranya. Pakai jilbab yang Islam ya, yang Islam. Pakai jilbab semua kan? Itu. Jadi itu Ananda, Kak. Jadi kebetulan, jadi Pak Iwan ini dia mengajarkan tentang raga, olahraga. Kalau Bapak mengajarkan kerohanian gitu ya. Tetapi Bapak juga harus membina fisik, harus menganjurkan Anda untuk sehat gitu. Jadi kami sama Pak Iwan ini saling melengkapi gitu. Sehingga Ananda itu bisa tumbuh dia dan berkembang sesuai fisiknya, tumbuh berkembang dengan diolah oleh raganya oleh Pak Iwan, dan jasmani rohaninya juga tumbuh dia berkembang menjadi manusia seutuhnya ya, dengan mempelajari agama. Kalau yang Kristen ya agamanya lah gitu ya. Kalau yang Buddha ya agama Buddha. Kalau Islam ya agama Islam gitu. Sehingga pertumbuhan dan perkembangan Ananda sebagai seorang remaja itu sempurna dia. Jadi memang Ananda, kehidupan remaja itu memang sangat berat. Ya, dimana pada waktu bersamaan ya, Ananda harus mencari jati diri. Ya, Ananda harus menghadapi perkembangan zaman. Ya, perkembangan zaman yang sangat kompleks gitu ya.
Ananda harus belajar juga, harus mencari perhatian jati diri gitu ya. Tetapi begitu Ananda ya, sebagai seorang remaja kita harus memegang teguh nilai-nilai agama kita, nilai-nilai keimanan kita ya, sesuai dengan agamanya masing-masing ya.